Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadirnya video ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pencemaran air. Yang dimana di sini kita sudah menyediakan beberapa pokok bahasan, yaitu ada 5. Yang pertama, air dan senyawanya, dan yang kedua ada indikator pencemaran air, yang ketiga ada sumber dan faktor penyebab pencemaran air, yang keempat ada dampak dari pencemaran air, dan yang terakhir yaitu cara mengatasi pencemaran air. Materi yang pertama adalah air dan senyawanya. Kita tahu bahwa air itu merupakan sumber daya vital bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, mandi, dan lain-lain. Di alam, air itu tidak terdapat dalam bentuk yang murni atau H2O saja. Misalnya dalam air keran itu terdapat molekul lain, misalnya kation Ca2+ ataupun Mg2+. Dalam air laut juga kita tahu bahwa dia mengandung garam atau NaCl. Air juga itu disebut sebagai pelarut universal karena sifatnya yang polar sehingga dapat melarutkan berbagai macam senyawa ionik dan polar. Dengan demikian, air itu dapat bertindak sebagai media untuk transportasi senyawa-senyawa, baik itu nutrisi bagi tumbuhan, hewan, maupun senyawa-senyawa yang berasal dari limbah yang bersifat berbahaya atau toksik. Selanjutnya, air itu memiliki sifat yang khas. Hal ini tidak lepas dari sifatnya yang mampu melakukan ikatan hidrogen dengan molekul air lainnya. Sifat khasnya itu antara lain seperti titik didahnya yang 100 derajat Celcius dan titik bekunya yang 0 derajat Celcius. Air juga itu sifatnya dapat digolongkan menjadi sifat kimia, fisika, maupun biologis. Sifat fisikanya itu dapat kita lihat dari wujudnya, yaitu dapat berupa padatan, cairan, maupun gas tergantung dari kondisi atau suhunya. Kemudian kalau dari sifat kimia, itu memiliki pH yang netral, yaitu pH 7, dan oksigen terlarut, DO, jenuh, pada 9 mg per liter. Air juga itu merupakan cairan biologis karena didapat di dalam tubuh semua organisme. Keberadaan air bagi kehidupan di bumi itu ditentukan oleh yang namanya siklus air atau siklus hidrologi, yang tahapannya itu terdiri dari yang pertama ada presipitasi, yaitu turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi, kemudian selanjutnya ada infiltrasi, yaitu proses masuknya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah, kemudian ada evaporasi, yaitu proses penguapan. Kemudian ada evapotranspirasi, yaitu proses evaporasi dari permukaan lahan yang ditumbuhi tanaman. Kemudian yang terakhir itu ada neraca air, yaitu gambaran evaluasi air yang masuk dan yang keluar dari sebuah sistem hidrologi, yaitu bisa waduk, danau, dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, air itu mengandung baik zat kimia anorganik maupun zat kimia organik, di mana air di bumi itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu ada perairan darat, yaitu air permukaan yang berada di atas daratan, contohnya rawa, danau, dan sungai, dan sifatnya itu biasanya tawar. Kemudian yang kedua itu ada perairan laut, yaitu air permukaan yang berada di lautan luas, yaitu contohnya air laut. Kita bisa lihat dari tabel yang ada di layar, itu kandungan-kandungan yang ada baik di air tawar maupun air laut. Bisa kita lihat perbedaannya, pada air laut, kation yang mendominasi itu adalah Na+, sedangkan pada air tawar yang mendominasi kationnya adalah Ca2+ dan Mg2+. Sedangkan pada anion yang mendominasi air laut itu adalah Cl-, dan pada air tawar, anion yang mendominasi itu adalah HCO3-. Selanjutnya adalah sumber air. Sumber air itu merupakan salah satu komponen utama pada suatu sistem penyediaan air bersih, karena tanpa air, suatu sistem penyediaan air bersih tidak akan berfungsi. Berdasarkan letak sumbernya, air di bumi itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada air tanah, yaitu air yang berada di bawah permukaan tanah.
Di sini air tanah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada air tanah freatis yang letaknya tidak jauh di bawah permukaan tanah. Kemudian ada air tanah artesis yang letaknya jauh lebih dalam di dalam permukaan tanah. Kemudian yang kedua itu ada air laut yang kita tahu sifatnya asin karena mengandung NaCl. Kemudian yang ketiga itu ada air permukaan, yaitu sumbernya dari air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Dan pada umumnya, air permukaan itu mendapatkan pengotoran selama pengalirannya, misalnya dari lumpur, batang kayu, daun-daun, ataupun limbah industri. Kemudian yang terakhir itu adalah air atmosfer, yaitu air yang ada di atmosfer. Biasanya dalam keadaan murni, tetapi dapat tercemar oleh asap kendaraan atau asap pabrik. Selanjutnya adalah materi mengenai indikator pencemaran air. Jadi kapan air itu dikatakan tercemar? Pertama kita harus tahu mengenai pengertian dari pencemaran air. Baik dari Kotam ataupun peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 pasal 1 ayat 11 itu mengatakan bahwa pencemaran air itu adalah bertambahnya suatu material ke dalam air, baik itu makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia yang mempengaruhi kondisi perairan sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, di mana biasanya ditandai dengan perubahan pH, warna, rasa, dan lain-lain. Menurunnya kualitas lingkungan itu terlihat dari melemahnya fungsi atau menjadi kurang atau bahkan tidak sesuai lagi dengan kegunaannya. Dapat ditandai dengan berkurangnya pertumbuhan serta menurunnya kemampuan reproduksi. Misalnya, tidak lagi terdapat suatu jenis ikan di suatu sungai karena lingkungannya tercemar oleh limbah pabrik. Kemudian segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran itu disebut dengan polutan atau bahan pencemar, di mana syarat-syarat suatu zat dapat disebut polutan itu adalah jika keberadaannya dapat merugikan makhluk hidup karena jumlahnya melebihi batas normal atau berada pada waktu yang tidak tepat atau berada pada tempat yang tidak tepat. Biasanya, polutan utama pencemaran air itu adalah logam. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai logam berat merupakan zat polutan lingkungan yang paling umum dijumpai dalam perairan. Adapun menurut Hutagalung 1997, adanya peningkatan kadar yang melebihi ambang batas logam berat di dalam air dapat bersifat toksik bagi organisme. Kemudian logam di dalam air atau logam ringan dan logam berat biasanya terikat oleh senyawa lain berupa garam organik maupun garam anorganik, di mana sebagainya ion dari garam tersebut biasanya banyak ditemukan dalam air, kemudian bersenyawa atau diserap dan tertimbun dalam tanaman dan hewan air. Kemudian logam-logam berat esensial ini seperti Cu, Mn, Zn diserap oleh tubuh, hewan, air, dan kebanyakan dalam bentuk ion. Kemudian logam-logam berat bersifat racun seperti Hg, Cd, Cd, dan Pb yang terdapat kebanyakan juga berbentuk ion dan diserap oleh hewan air melalui insang dan selanjutnya menuju ke saluran pencernaan. Menjelaskan mengenai sumber dan faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama yaitu faktor-faktor pemicu pencemaran air. Faktor pemicu pencemaran air ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dikarenakan oleh manusia, kemudian yang kedua dikarenakan oleh alam. Nah, yang pertama faktor yang dikarenakan oleh manusia itu biasa disebut antropogenik. Ada yang disengaja dan juga ada yang tak disengaja. Yang disengaja itu diantaranya unsur renik dalam air, yaitu unsur yang terdapat pada konsentrasi rendah dalam suatu sistem, seperti arsen, berilium, boron, krom, tembaga, ion fluorida, ion merkuri, perak, dan seng.
Kemudian yang kedua itu sianida dan bahan anorganik dalam air, yang dimana sianida ini merupakan salah satu bahan pencemar anorganik paling penting di dalam air. Mengapa? Karena dalam air terdapat dalam bentuk HCN. Sianida banyak digunakan dalam industri pembersih logam dan pengelasan listrik. Kemudian yang ketiga, asbes dalam air. Asbes dalam air yaitu merupakan mineral serat alami yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi dan juga industri karena tahan panas dan tahan api. Namun penggunaannya sangat beresiko terhadap kesehatan jika terhirup akan menyebabkan masalah pernapasan. Kemudian selanjutnya ada pestisida dalam air. Nah, pestisida ini merupakan penyebab pencemaran lingkungan yang utama. Banyak pestisida yang sangat beracun seperti diklorodifenil tridoroetana. Nah, makhluk hidup terutama manusia menarik banyak keuntungan dari adanya pestisida. Tanpa pestisida, bidang pertanian tidak akan menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan. Namun perlu diketahui bahwa penggunaan pestisida ini juga menghasilkan banyak dampak. Maka sebaiknya penggunaan pestisida ini mungkin bisa dikurangi atau bahan pestisida tersebut bisa diganti dengan yang lebih aman. Kemudian yang selanjutnya yaitu radionuklir dalam lingkungan perairan. Nah, inti radioaktif terbentuk dalam jumlah yang sangat besar sebagai produk sampah dalam pembangkit tenaga nuklir. Produksi artefak radionuklir juga banyak digunakan dalam industri dan kedokteran. Nah, radionuklida dapat bergabung dengan jaringan hidup oleh karena itu sangat bahaya terhadap unsur kehidupan. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu disebabkan oleh manusia dengan unsur ketidaksengajaan. Yang pertama tuh bahan-bahan organik terutama feses atau kotoran manusia. Kemudian yang kedua produk-produk rumah tangga. Kemudian yang ketiga ada deterjen. Selanjutnya virus buang manusia. Selanjutnya minyak dan lemak. Minyak dan lemak yang berasal dari rumah tangga, yang dimana bahan-bahan yang saya sebutkan tadi tentunya bisa menjadi pemicu dari pencemaran air di sekitar. Nah, selanjutnya faktor pencemaran air yang dikarenakan oleh alam, yaitu yang pertama ada gagang atau eutrofikasi, yang dimana eutrofikasi ini adalah pencemaran air yang terjadi akibat meningkatnya kadar mineral dan nutrisi termasuk nitrogen dan fosfor. Nah, kemudian biomas yang mati itu nantinya akan terakumulasi di dasar danau yang mengalami pembusukan. Kemudian nanti dari pembusukan itu akan menghasilkan gas karbon dioksida, fosfor, nitrogen, dan juga kalium. Nah, hal-hal tersebut bisa mencemarkan air di sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada asiditas, alkalinitas, dan salinitas air. Biota akutik itu tidak dapat hidup pada pH yang ekstrim, dalam arti sangat asam atau basa. Hal ini kebanyakan disebabkan oleh efek osmotik, sehingga biota-biota akutik tidak dapat hidup dalam suatu medium yang salinitasnya tidak sesuai. Dalam artian tanah pada air tersebut banyak mengandung mineral bersifat basa. Seperti itu. Bisa dilihat juga pada tabel di samping pada sumber yang di dalam garis merah, yaitu sumbernya itu kan ada pembusukan atmosfer, bahan pencemar, pembusukan mineral, kemudian mineral bahan pencemar yang nantinya dia akan menghasilkan nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang sebagaimana kita tahu bahwa unsur-unsur tersebut itu jika pada kondisi yang banyak
akan dapat merusak air atau lingkungan di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu sumber-sumber pencemaran air. Yang pertama itu ada dari limbah cair, kemudian yang kedua itu ada dari limbah padat. Nah, limbah cair limbah cair itu sendiri kan air permukaan tanah yang mengandung bahan pencemar seperti diadaktif dan sebagainya, logam berat, limbah industri, sampah rumah tangga dan sebagainya. Hal tersebut terkelompokkan menjadi limbah cair domestik, industri, dan rembesan dan luapan. Nah, contohnya itu seperti limbah cair domestic water, yang dimana limbah cair hasil buangan dari perumahan, rumah tangga, bangunan perdagangan, dan perkantoran. Contohnya itu air sabun, air deterjen, sisa cucian dan air tinja. Kemudian yang kedua itu limbah cair industri atau industrial wastewater, yang contohnya itu yaitu sisa pewarna makanan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah ataupun sayur. Kemudian yang ketiga itu rembesan dan luapan, yang dimana rembesan dan luapan ini contohnya air buangan dari pendingin ruangan, kemudian bangunan perdagangan industri, serta pertanian dan perkebunan. Kemudian sumber yang kedua yaitu berasal dari limbah padat. Yang pertama itu sampah organik yang mudah busuk. Sampah organik yang mudah busuk itu seperti sisa dapur, sisa makanan, sisa sayuran, dan lain-lain. Kemudian sampah anorganik dan organik yang tak membusuk seperti selulosa, kertas, plastik, kaca, dan logam. Kemudian yang ketiga yaitu sampah sapuan seperti dedaunan, kertas, dan plastik. Kemudian ada sampah bangkai binatang seperti bangkai tikus, bangkai ikan, dan binatang ternak yang mati. Kemudian sampah industri, semua limbah padat buangan industri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang dampak buruk dari pencemaran air. Jadi jenis dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran air ini sendiri banyak sekali ragamnya, yang dimana dampak ini dapat dikategorikan ke dalam 4 kelas, antara lain dampak terhadap kehidupan biota air, yang kedua kualitas air, yang ketiga ada estetika lingkungan, dan yang terakhir ada kesehatan. Yang pertama yaitu dampak terhadap kehidupan biota air, yang dimana zat pencemar di dalam air itu akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut di dalam air, yang dimana oksigen itu diperlukan untuk mendegradasi atau menguraikan zat-zat pencemar. Kehidupan air membutuhkan jumlah oksigen yang cukup, sehingga jika kadar oksigennya menurun sampai pada tingkat tertentu, maka kehidupan biota perairan akan terganggu. Kematian biota perairan itu antara lain ikan-ikan dan tumbuhan air juga dapat disebabkan oleh adanya zat-zat beracun. Jika bakteri mati, maka proses penjernihan air limbah secara alamiah juga akan mengalami hambatan, yang dimana polusi termal dari limbah juga akan mengganggu kehidupan biota perairan. Oke, yang kedua di sini dampak pencemaran air terhadap kualitas air tanah, yang dimana polutan akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, karena air merupakan media bagi penyebaran penyakit. Jadi penularan penyakit itu dapat bermacam-macam, yaitu air sebagai media hidup bagi makhluk hidup termasuk mikroba, air sebagai sarang penyebar penyakit, dan jumlah air yang berkurang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan manusia untuk membersihkan dirinya. Salah. Ulang. Oke, yang kedua yaitu dampak pencemaran air terhadap kualitas air tanah,
yang dimana polutan akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, yang dimana dalam proses ini tanah akan menjadi jenuh. Hal ini dapat menimbulkan gangguan terhadap air tanah sebagai salah satu sumber air minum yang paling banyak digunakan. Yang selanjutnya yaitu dampak terhadap estetika lingkungan, yang dimana proses industri menghasilkan hasil samping berupa limbah atau bahan buangan. Jadi jika jumlah limbah yang dihasilkan berbanding lurus dengan tingginya kegiatan produksi. Dan juga limbah dapat diolah dengan cara diendapkan terlebih dahulu, namun metode ini menimbulkan banyak bau yang menyengat. Penumpukan limbah juga memerlukan wilayah yang luas agar tidak mengganggu sanitasi dan kesehatan di permukiman penduduk. Masalah ini disebut sebagai masalah estetika lingkungan. Limbah minyak dan lemak juga menimbulkan masalah estetika lingkungan, yaitu yang dimana sekitar tempat pembuangan limbah menjadi licin, dan juga pada tempat pembuangan dan pengolahan limbah. Masalah bau umumnya itu timbul dari beberapa kegiatan antara lainnya, yaitu tangki pembuang limbah industri, tangki pembusuk limbah yang mengandung H2S atau hidrogen sulfida, dan proses pengolahan dari bahan organik. Dan yang terakhir yaitu dampak pencemaran air terhadap kesehatan. Jadi dampak terhadap kesehatan ini tergantung dari kualitas air itu sendiri, karena air merupakan media bagi penyebaran penyakit. Jadi penularan penyakit itu dapat bermacam-macam. Misalnya yang dimana air sebagai media hidup bagi makhluk hidup termasuk mikroba, dan juga air sebagai sarang penyebar penyakit, dan yang dimana jumlah air yang berkurang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan manusia untuk membersihkan dirinya. Jadi di Indonesia itu terdapat beberapa penyakit yang dikategorikan sebagai waterborne disease atau penyakit yang dibawa oleh air. Jadi penyakit ini dapat menyebar apabila mikroba penyebabnya itu dapat masuk ke dalam sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi jenis mikroba penyebarannya melalui air cukup banyak, antara lain itu ada bakteri, protozoa, dan virus. Jadi di sini di bawah ini akan diuraikan beberapa penyakit yang termasuk dalam kategori waterborne disease beserta agen pembawanya. Kemudian selanjutnya yaitu cara mengatasi pencemaran air. Yang pertama ada pengaturan tata ruang, di mana tata ruang ini memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan, serta tata ruang yang baik mengatur pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan beban lingkungan yang akan muncul jika ruangnya sudah terpakai. Tata ruang yang berwawasan lingkungan akan menghasilkan model-model kota atau desa yang akrab dengan lingkungan atau yang sering dikenal dengan eco-city. Untuk kota lama yang sudah terbangun memang sulit untuk menatanya kembali. Namun demikian bukanlah tidak mungkin untuk dilakukan dengan bantuan penegakan hukum dan pembinaan yang terus-menerus serta sosialisasi yang baik, hal itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua ada baku mutu, di mana peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 adalah merupakan standar badan air atau stream standar, sedangkan standar buangan mengacu pada standar baku mutu. Untuk baku mutu buangan tergantung kepada jenis kegiatannya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 adalah merupakan standar badan air, yang sedangkan standar buangan mengacu pada standar baku mutu. Untuk baku mutu buangan tergantung pada jenis kegiatannya, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu perlindungan sumber air, di mana perlindungan sumber air ini meliputi perlindungan daerah resapan air dengan cara pembatasan bangunan, pelarangan penebangan hutan, dan pembukaan hutan,
serta penguasaan sumber-sumber air oleh individu atau pengambilan yang berlebihan, dan perlindungan dari pencemaran baik oleh domestik maupun oleh industri. Kemudian yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Data merupakan penunjang yang sangat penting dalam mengevaluasi kondisi lingkungan dan penegakan hukum lingkungan untuk menghindari adanya perdebatan yang berkepanjangan tentang permasalahan lingkungan. Diperlukan pusat data. Untuk pengisian data ini diperlukan monitoring, terutama perairan yang dianggap rawan atau daerah industri yang diduga mencemari lingkungan. Kemudian yang kelima ada kelembagaan. Kelembagaan ini sangat menentukan dalam pengelolaan lingkungan. Dalam skala nasional, lembaga yang berwenang adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam skala provinsi yang ada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau BPLHD-nya. Beberapa tempat di daerah masih memakai nama kantor atau dinas. Kemudian selanjutnya ada kelompok sadar lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat. Penanganan lingkungan perlu didukung oleh masyarakat. Untuk pembentukan kelompok sadar lingkungan atau Darling dapat dalam skala nasional maupun lokal. Selanjutnya ada produk bersih, di mana produk bersih ini merupakan kegiatan internal dari pemilik usaha. Namun demikian kegiatan ini juga mendapat respon yang bagus dari pemerintah, di mana produksi bersih bisa dimulai dari pemilihan bahan baku, pemilihan proses yang akrab lingkungan, pengepakan sampai dengan proses pengiriman produk. Produksi bersih ini juga merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu, dan diterapkan secara kontinu pada setiap kegiatan mulai dari hulu sampai ke hilir. Yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu produk barang atau jasa, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengurangi terbentuknya limbah mulai dari sumbernya, sehingga dapat memperkecil resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.